Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya kalian semua? Ibu harap kalian semua sehat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang wujud dan sifat-sifat benda. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, ibu harap kalian mampu memahami perbedaan wujud di lingkungan sekitar kalian. Yang kedua, ibu harap kalian semua mampu memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Apakah anak-anak ada yang tahu apa saja wujud dan sifat benda itu? Baik, Ibu akan menjelaskan apa saja wujud dan sifat benda itu. Berdasarkan bentuk, sifat, serta penyusunan partikel seluruh benda di sekitar kita ini bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, benda padat, yang kedua, benda cair, dan yang ketiga, benda gas. Dan pada dasarnya, setiap zat tersusun dari partikel-partikel yang saling berkaitan. Partikel ini sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Dan yang perlu kalian ketahui juga, semua benda-benda mempunyai kesamaan ciri-ciri, yaitu volume dan massa. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu volume dan massa? Iya, benar. Massa ialah banyaknya bahan penyusun yang terdapat pada benda. Massa dapat diukur menggunakan timbangan dan lain sebagainya. Sedangkan volume yaitu ukuran ruang atau kapasitas isi yang ditempati oleh suatu benda. Atau dengan kata lain, volume ialah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu mulai dari benda padat. Padat. Sifat benda padat yang pertama, bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan pena ke dalam gelas. Bentuk dan ukurannya tidak akan berubah mengikuti tempatnya atau gelas ini. Selanjutnya, sifat benda padat yang kedua, bentuk benda padat dapat diubah, misalnya dengan cara dipotong, dipukul, dan sebagainya. Contohnya seperti kayu. Kayu dapat dipotong dan diubah menjadi kursi. Selanjutnya, sifat benda padat yang ketiga, benda padat dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Contohnya seperti es. Es merupakan benda padat yang dapat berubah wujud. Es akan mencair jika terkena panas. Contoh benda padat seperti kursi, buku, pena, pensil, payung. Selanjutnya kita akan membahas tentang benda cair. Bentuk benda cair yang pertama mengikuti bentuk wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam mangkok. Air ini akan berubah mengikuti bentuk mangkok ini. Nah, kemudian sifat benda cair yang kedua memiliki volume tetap. Nah, ketika air kita pindahkan ke tempat yang berbeda, maka hanya bentuknya saja yang berbeda, tetapi volumenya tetap. Sifat benda cair yang ketiga mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya dapat kita lihat pada air terjun ini. Air terjun ini mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sifat yang keempat, bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Nah, dapat kita lihat pada permukaan air yang ada pada botol ini. Permukaan air pada botol ini tegak dengan permukaan air yang dimiringkan. Permukaannya sama, selalu datar dan tenang. Sifat benda cair yang kelima dapat melarutkan zat tertentu. Contohnya, gula pasir ini akan kita masukkan ke dalam air dan sedikit kita aduk. Maka gula ini akan melarut. Contoh benda cair seperti air, minyak, kecap, sirup. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat benda gas. Sifat benda gas yang pertama mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contohnya pada gambar ini.
Pada gambar ini kalian bisa perhatikan anak ini meniup balon dengan bentuk yang berbeda. Maka udara yang ditiup akan mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya sesuai dengan bentuk balon tersebut. Selanjutnya sifat benda gas yang kedua ialah menekan ke segala arah. Contohnya pada gambar ini, ketika anak ini meniup balon, pada saat balon ditiup, maka udara akan memenuhi ruangan yang ada pada balon dan menekan ke segala arah. Dan jika balon terus ditiup, maka balon akan membesar dan meletus, karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan yang ada pada balon. Selanjutnya, sifat benda gas yang ketiga ialah benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Contohnya ketika kita menghirup udara, pada saat kita bernafas, kita dapat merasakan oksigen tetapi kita tidak dapat melihat wujudnya. Contoh benda gas seperti udara, asap, dan angin. Nah, anak-anak tadi telah belajar dan mengetahui apa saja wujud benda dan sifat-sifat benda serta contoh-contoh benda yang ada di sekitar lingkungan kita. Selanjutnya, tugas anak-anak ialah membuat kesimpulan dari teks hasil pengamatan wujud benda. Ayo mengamati benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak sekali contoh benda padat di sekitarmu, seperti batu, pensil, dan kursi, merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. Pertama, amati benda-benda padat yang ada di sekitarmu. Yang kedua, tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Kerjakan di buku soal latihan kalian ya. Nah, jadi dari pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa di bumi ini kita dapat menemukan berbagai macam jenis benda-benda yang berbeda. Ada 3 jenis wujud benda yang dapat kita temukan di bumi ini, yakni cair, padat, dan gas. Ketiga benda ini sangat berbeda, baik bentuk maupun sifatnya. Benda juga memiliki ciri-ciri yaitu massa dan volume. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini berguna bagi anak-anak sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.